welcome to Historia Biografi. Ignatius Joseph Kasimo Hendro Wahyono adalah salah seorang pelopor kemerdekaan Indonesia. Ia juga merupakan salah seorang pendiri Partai Katolik Indonesia. Selain itu, beberapa kali ia menjabat sebagai menteri setelah Indonesia merdeka. Ia jugalah yang memberi teladan bahwa berpolitik itu pengorbanan tanpa pamrih. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik I.J. Kasimo Hendro Wahyono. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Kasimo Hendro Wahyono dilahirkan pada 10 April 1900 di Yogyakarta. Ia adalah anak kedua dari 11 bersaudara. Orang tuanya adalah Dalikem dan Rono Sentika, seorang prajurit keraton Yogyakarta dan seorang tokoh yang memperjuangkan hak-hak anak jajahan. Maka sejak kecil I.J. Kasimo dididik sesuai dengan tradisi keraton. Dengan demikian ia merasakan dan paham benar dengan cara hidup keraton yang semuanya berpusat pada sultan. Sebagai prajurit keraton, Rono Sentiko memiliki kedudukan terhormat. Oleh karena itu, Kasimo berkesempatan bersekolah kendati hanya di Twede Indiske School atau Sekolah Ongkoloro di Kampung Gading yang tidak jauh dari rumahnya. Sekolah Bumi Putra ini biasa dikenal sebagai Sekolah Setalenen. Kasimo dibaptis dan melanjutkan pendidikan. Setelah lulus dari Bumi Putra Gading, Kasimo masuk sekolah di Muntilan yang didirikan oleh Romo Van Lith. Kasimo saat itu tinggal di asrama. Ia kemudian tertarik untuk belajar agama Katolik. Dan pada hari raya Paskah bulan April 1913, pada usianya yang ke-13 tahun, Kasimo dibaptis secara Katolik dan mendapat nama baptis Ignatius Joseph. Setelah menamatkan pendidikannya di Muntilan, pada tahun 1918, Kasimo hijrah ke Bogor guna meneruskan pendidikannya di Sekolah Pertanian Menengah. Setelah mengenyam pendidikan selama 3 tahun, pada pertengahan 1921, Kasimo ditarik menjadi pegawai perkebunan pemerintah. Namun karena bermasalah dengan pemimpin perkebunan, Kasimo dipindahkan menjadi guru Sekolah Pertanian di Tegal Gondok, Klaten. Mendirikan PPKD. Pada masa pergerakan nasional, Kasimo juga aktif berpolitik. Pada tahun 1923, Kasimo menjadi salah satu pendiri partai politik Pakempalan Politik Katolik Jawi atau PPKD. Kemudian pada tahun 1925, partai ini berganti nama menjadi Perkumpulan Politik Katolik di Jawa. Dan pada tahun 1933 berubah lagi menjadi Persatuan Politik Katolik Indonesia atau PPKI. Tahun 1931 hingga 1942, Kasimo juga menjadi anggota Volkskrad. Selain itu, Kasimo juga pernah menjadi anggota Komisi Sentral Petisi Sutarjo. Selain ikut menandatangani Petisi Sutarjo tanggal 15 Juli 1936 yang menginginkan kemerdekaan Hindia Belanda, Kasimo bersama beberapa tokoh Persatuan Politik Katolik Indonesia juga ikut bergerak memobilisasi massa untuk mengadakan demonstrasi mendesak agar Petisi Sutarjo diterima oleh Ratu Belanda. Politik Persatuan Kasimo. Setelah Indonesia merdeka, Kasimo diangkat menjadi anggota KNIP. Menanggapi maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta yang memberi peluang berdirinya partai-partai politik, Kasimo mulai memprakarsai kerjasama seluruh partai Katolik Indonesia untuk bersatu menjadi Partai Katolik.
Upaya ini dimaksudkan Kasimo untuk mengubah citra golongan Katolik sebagai unsur yang melekat dengan kolonialisme menjadi bagian integral dari bangsa Indonesia. Kasimo mengaktifkan lagi PPKI yang dilarang pada masa penjajahan Jepang. Tidak lama kemudian PPKI pun bergabung menjadi anggota Gabungan Politik Indonesia yang terkenal dengan semboyan Indonesia Berparlemen. Keikutsertaan PPKI dalam GAPI ditempatkan dalam rangka pemahaman bahwa umat Katolik tidak berjuang hanya untuk kepentingan agamanya, tetapi mereka mau berjuang demi bangsa, ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Demi menggalang kesatuan bangsa, PPKI terlibat dalam pembentukan Persatuan Pertahanan Rakyat dan program nasional, disertai komitmen perjuangan yang memperhatikan pada usaha untuk memajukan penghidupan rakyat. Kasimo memandang bahwa perekonomian nasional seharusnya menguntungkan rakyat banyak. Pertanian dan perkebunanlah yang menjadi perhatiannya. Menolak demokrasi terpimpin dan Nasakom. Sikap tegas Kasimo dan Partai Katolik di satu sisi dikagumi banyak politisi, karena walaupun kelompok minoritas dan partai kecil berani bersikap jelas dan mengambil risiko demi prinsip yang diyakini. Kasimo juga berani menolak konsepsi Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 tentang demokrasi terpimpin dan arahan politik Nasakom. Ketika Soekarno mengungkapkan rencananya membentuk kabinet 4 kaki yang berintikan PNU, Masyumi, NU, dan PKI. Secara tegas Partai Katolik menolak konsep tersebut di hadapan Presiden dengan alasan bahwa keikutsertaan komunis dalam pemerintahan akan membawa negara perlahan-lahan menjadi komunis. Akhir hayat I.J. Kasimo. Keterlibatan politik Kasimo yang cukup panjang sejak masa pra-kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan menunjukkan komitmen kuat dari kalangan Katolik dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjuangan politiknya yang memiliki pijakan prinsip yang jelas, yaitu pengabdian kepada kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya diri, memanfaatkan posisi dan kedudukan untuk memperkaya diri atau partai. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi, merupakan semboyan yang mendasari gerak langkah Kasimo hingga akhir hayatnya pada tahun 1980 sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya. Paus Yohanes Paulus II menganugerahkan Kasimo penghargaan Bintang Ordo Gregorius Agung serta diangkat menjadi kesatria komandator golongan sipil dari Ordo Gregorius Agung. Tokoh politik religius ini wafat pada tanggal 1 Agustus 1986 di Rumah Sakit Saint Kolorus, Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan nomor 113/TK tahun 2011. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.